Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hari ini kita akan selanjutkan lagi pertemuan kita tentang produksi media cetak, di mana kita berbicara bagaimana proses redaksi media massa itu sendiri gitu. Yang mana pada hari ini kita akan fokus kepada bagaimana cara kerja redaksi sehingga kemudian menghasilkan sebuah berita, dan kemudian berita itu diterbitkan pada satu edisi atau satu halaman satu hari penerbitan surat kabar itu sendiri gitu. Nah, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tentunya jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan serius pada hari ini, dan kita bisa mengambil ilmu daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini. Baik, dalam proses percetakan, dalam sebuah media massa, redaksi itu sebenarnya sama dengan pembuat konten gitu, manajer konten. Dia yang mengelola sebuah konten sehingga konten-konten yang ada di dalam sebuah berita, dalam sebuah surat kabar, itu kemudian dikemas sedemikian rupa dan menjadi sebuah produk jurnalistik. Nah, apakah nanti dia akan menjadi opini, berita? Tentu dengan cara menggabungkan berbagai macam konten. Dalam produksi media cetak, tentu yang kita maksud konten di sini hanya ada 2 atau 3 jenis saja gitu. Mulai dari foto, teks ya, teks itu berarti isi berita, dan yang ketiga adalah grafis. Ya, desain, sebuah gambar yang didesain dengan atau sebuah grafik yang memang betul-betul dibuat khusus untuk menambah informasi atau menjelaskan sebuah data sehingga sebuah data itu menjadi jauh lebih menarik gitu. Nah, kalau kita bicara konten media, itu media cetak ataupun surat kabar dalam majalah atau dalam berbagai hal itu ada beberapa hal gitu. Pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan juga tentang konten daripada media cetak itu sendiri, dimana kita bisa melihat bahwa dalam misi media cetak itu ada berita, ada foto, kemudian kalau kita bagi-bagi ada rubrikasi namanya. Nah, rubrik-rubrik itu tergantung daripada kebutuhan masing-masing media. Tentu setiap media punya positioning yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, positioning media sebuah media tadi atau segmentasi pasar daripada sebuah media akan menentukan apa saja rubrik-rubrik yang ada yang disajikan dalam sebuah media itu sendiri. Ada mulai dari headline, ada topik khusus, ada liputan khusus, ada opini, ada feature, ada tips and trick dan lain sebagainya yang kemudian dikemas sedemikian rupa untuk memenuhi target halaman. Ada yang 18 halaman, ada yang 24 halaman, ada yang 36 halaman. Itu semua tergantung daripada kebijakan masing-masing daripada media itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bicara konten media. Nah, tadi saya sampaikan juga kalau kita bicara media cetak itu hanya terbatas pada gambar, grafik, foto dan teks. Nah, cuman secara umum ya, secara keseluruhan sebenarnya isi daripada konten media itu bisa dibagi menjadi 5 jenis gitu. Yang pertama teks ya, kemudian ada grafik, ada foto, ada suara dan ada video. Ada 5 isi ataupun bentuk konten daripada media itu sendiri. Nah, video mungkin nanti bisa dibagi menjadi beberapa item juga gitu. Karena ada animasi ya, ada video animasi dan lain sebagainya, kartun dan lain sebagainya, itu mungkin bisa menjadi konten yang lain. Tapi kita fokus di media cetak, konten yang kita kelola tentu minus daripada suara dan video. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengelola konten? Tentu yang bertanggung jawab mengelola konten adalah manajemen redaksi atau manajer redaksinya, ya, kepalanya, pengelolanya. Nah, dalam perusahaan media
Yang bertanggung jawab mengelola konten media adalah tentu struktur organisasi dalam sebuah surat kabar itu sendiri gitu. Nah, kita lihat bahwa dalam struktur organisasi surat kabar, pimpinan ataupun orang yang paling bertanggung jawab terhadap konten media cetak itu adalah pimpinan atau pemimpin redaksi. Tentunya pemimpin redaksi juga dipengaruhi oleh dewan redaksi atau orang-orang yang punya pengaruh sebagai gatekeeper untuk mengawal informasi-informasi yang akan diterbitkan melalui sebuah surat kabar itu sendiri. Kemudian langsung di bawah pemimpin redaksi itu ada redaktur pelaksana. Kemudian redaktur pelaksana nantinya akan membawahi 3 manajer ya, 3 bidang lagi, manajer produksi, koordinator liputan, dan pusat penelitian dan pembangunan. Kemudian di bawah koordinator liputan baru nanti ada redaktur, dan di bawah redaktur ada reporter. Nah, kemudian di bagian produksi, manajer produksi, di bawahnya ada desain grafis dan layouter. Nah, bersyukur kalau seandainya kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, media yang besar. Tentu layouternya sendiri, kemudian desain grafisnya sendiri. Tapi di beberapa media kebanyakan layouter dan desain grafis ini biasanya bekerja berbarengan gitu. Jadi seorang layouter harus mampu juga melakukan atau memiliki kemampuan untuk melakukan desain grafis. Sehingga semakin tinggi tingkat kemampuan dalam desain grafisnya, biasanya para orang ini memiliki peran untuk menduduki ataupun mengedit halaman, bertanggung jawab untuk halaman-halaman yang penting, mungkin seperti halaman 1 atau halaman-halaman entertainment. Dia berfungsi lebih besar dibandingkan dengan layouter yang lain. Nah, ini di dalam struktur organisasi yang kemudian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa surat kabar itu bisa diterbitkan untuk besok paginya kalau dalam surat kabar. Kalau dalam majalah tentu tergantung berkalanya berapa kali terbit gitu ya. Kalau yang bulanan berarti dalam 1 bulan ini kita berusaha untuk mencetak. Kalau bagi kita mahasiswa Vkom, tentu Anda berpikir untuk 1 kali terbitan ini ya selama 1 semester. Jadi masih ada waktu tidak banyak lagi ternyata ya. Desember ataupun Januari itu paling akhir deadline tugas itu harus segera dikumpulkan, sehingga kalian harus menyusun itu konten-kontennya, dan minggu depan mungkin bisa kita sajikan atau kita tampilkan di tengah-tengah kawan-kawan yang lain juga gitu. Nah, baik. Kemudian proses produksi pers itu sendiri bagaimana gitu. Nah, ketika kita sudah tahu siapa saja sih yang bertanggung jawab, jadi dalam membuat sebuah berita itu produk pers itu ya, apakah dia koran, apakah dia surat kabar, sama ya, apakah dia majalah, maka dia membutuhkan sebuah proses produksi gitu. Sebelum dia jadi sebuah media cetak, tentu dia harus punya proses gitu ya, harus dibuat gitu. Ada langkah-langkah bagi kita untuk menciptakan sebuah, katakan koran gitu. Koran itu bisa terbit sebagai produk dari pers kalau dia sudah menjalani beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama tentu ketika orang mau menerbitkan koran, atau mungkin ada orang yang mau menerbitkan majalah, yang pertama dilakukan adalah, ya tentu ini di luar daripada pembentukan media, tapi ini proses kerja ketika kita sudah mulai melakukan produksi di lapangan. Yaitu yang pertama tentu kita memerlukan yang namanya rapat redaksi. Nah, rapat redaksi ini menentukan proyeksi isi daripada sebuah media massa. Tadi kita sudah punya konten-konten ataupun rubrikasi yang harus diisi. Jadi di dalam rapat redaksi inilah akan dibicarakan isu-isu, kemudian berita-berita, informasi-informasi yang akan disajikan untuk mengisi konten-konten yang sudah diperlukan tadi. Nah, yang pertama tentu dia akan berbicara tentang isu apa yang akan diangkat untuk terbitan besok, atau untuk terbitan bulan depan, atau untuk tema minggu depan itu kira-kira mau diarahkan kemana, apa headline yang akan diambil, kita punya berita tentang apa. Nah, tentu berita-berita yang dicari adalah berita yang paling menarik, berita yang paling dicari ataupun yang paling hangat. Ada perdebatan berita mana yang harus kita dahulukan, apakah berita yang populer, yang disukai oleh seluruh masyarakat, atau berita yang paling penting gitu. Nah, ini mungkin akan yang bisa jadi perdebatan bagi Anda, apakah nanti ketika Anda mau mempublikasikan sebuah berita, Anda akan mengambil berita penting dulu atau berita yang populer. Nah, tentu kalau kita sebagai orang komunikasi, tentunya kita
harusnya memilih berita yang penting terlebih dahulu. Jangan mengambil berita yang populer-populer saja, berita-berita yang disukai oleh orang. Memang secara jumlah pembaca akan banyak orang yang suka terhadap isi berita yang kita sampaikan, cuman urgensi ataupun sebuah kepentingan harus juga kita pertimbangkan ketika kita mau memilih berita mana yang akan kita naikkan atau tidak kita naikkan. Ini adalah pemilihan isu di mana juga melibatkan para wartawan, redaksi, redaktur, kemudian pemimpin redaksi, dan tentunya juga melibatkan pusat penelitian dan pembangunan daripada sebuah media dan pengembangan daripada sebuah media itu, sehingga proyeksi kita ataupun perkiraan kita untuk apa informasi yang mungkin paling dibutuhkan masyarakat itu bisa kita sajikan dengan tepat gitu. Nah itu. Kemudian setelah isunya dikumpulkan, kemudian tentu setelah isu itu ada rapat desk lagi. Setelah informasi-informasi itu didapatkan dari lapangan, wartawan atau reporter mencari berita-berita itu tentu dikumpulkan lagi, dirapatkan kembali, kemudian didiskusikan kembali apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapatkan, kira-kira kita sudah siap atau belum ya, sudah siap atau belum untuk memberikan informasi terbaik tentang isu-isu tertentu gitu. Nah ketika ini sudah, kemudian sudah ditentukan apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan diangkat dalam sebuah pemberitaan atau dalam sebuah satu edisi terbitan, maka barulah kita masuk ke dalam tahapan produksi. Nah, produksi ini tentu melibatkan proses, kalau dalam media cetak, proses editing, kemudian ada melibatkan juga proses, kalau tadi sudah dipilih isunya, temanya apa yang mau diangkat, kemudian datanya sudah cukup, kemudian pada masa produksi ini tentu dipikirkan bagaimana kita mengemasnya, apa yang harus kita tampilkan, fotonya yang mana, kemudian editing beritanya bagaimana, angle yang akan diambil seperti apa, penekanannya seperti apa. Ini ada di dalam sebuah proses produksi, dan di situ mengambil peran daripada seorang redaktur. Redaktur akan melakukan editing terhadap berita yang masuk untuk diterbitkan di satu halaman tertentu. Tergantung di rubriknya, rubrik hukum, rubrik kesehatan, rubrik olahraga, itu tentu punya redaktur masing-masing. Ya, walaupun dalam kenyataannya redaktur itu bisa megang 3-4 halaman ya. Jadi ketika mereka bekerja, mereka harus berpikir untuk 4 rubrik sekaligus. Nah, di sini dilakukan yang namanya proses editing. Ya, di sini juga ada proses di mana ketika Anda sebagai wartawan tidak mampu dituntut juga ya, ketika wartawan tidak mampu mengambil ataupun menemukan berita dengan baik, maka peran redaktur untuk langsung menelpon narasumber juga sangat penting, sehingga redaktur harus juga bisa kreatif gitu ya, bisa menghubungi narasumber langsung ketika ada informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan. Tentu koordinator yang paling bagus, memang koordinasi yang paling bagus langsung ke wartawan gitu ya. Cuman kadang-kadang redaktur ini punya akses informasi yang lebih besar, sehingga dia bisa melakukan konfirmasi, bahkan mengembangkan sebuah berita menjadi isu yang paling menarik. Mohon maaf ya, kita agak salah sedikit tadi. Kita lanjut saja. Oke, baik. Selanjutnya, setelah rapat desk dilakukan, maka dilakukanlah draft konten. Ya, draft konten ini dimana ini dalam proses ini melibatkan redaktur dan layouter atau desain grafis. Ya, setelah ditentukan berita-berita mana saja yang akan diangkat, sudah dikumpulkan data-datanya, maka redaktur akan menulis. Ya, redaktur akan menulis berita. Kemudian setelah menulis berita itu maksudnya mengedit informasi-informasi yang sudah dikumpulkan oleh wartawan. Nah, berita itu kemudian diedit, dan kemudian kalau ada data-data yang kurang, maka redaktur yang kreatif biasanya akan menghubungi langsung narasumber. Nah, kadang wartawan-wartawan yang baru itu kurang berpengalaman dalam mengumpulkan data, dan bahkan tidak punya narasumber yang baik, sehingga redaktur kadang-kadang juga kreatif turun tangan untuk menghubungi narasumber sehingga mendapatkan data yang jauh lebih baik. Nah, setelah diedit, kemudian dimasuk di pracetak, biasanya itu didesain dengan menggunakan Adobe InDesign atau Adobe PageMaker, kemudian barulah ini dirapatkan kembali. Ya, idealnya sih dirapatkan kembali, tapi pada kenyataannya biasanya
berita itu tidak dirapatkan lagi, tapi cukup diserahkan kepada redaktur pelaksana, kemudian redaktur pelaksana koordinasi dengan Wapemret atau langsung ke Pemret, kemudian balikin lagi ke redaktur, kemudian langsung diproses produksi. Tapi proses idealnya seharusnya setelah draft konten itu dibuat, di print ya tentunya, di print out, tentu dilakukan lagi rapat pra-produksi. Nah, pada proses rapat pra-produksi ini tentu dibicarakan desainnya, kemudian tulisannya, sudut pandangnya, pemberitaannya, apakah beritanya ini sudah standar atau belum, sudah layak untuk dipublikasikan, apakah sudah menggunakan bahasa yang layak, kaidah-kaidah jurnalistik sudah dipenuhi, kemudian dari aspek hukum juga apakah ini tidak melanggar hukum atau sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum, maka dilakukan rapat praproduksi. Nah, ini mungkin juga akan bisa membuat sebuah tulisan itu bisa berubah juga, artinya ada sedikit koreksi di sana dan kemudian harus kembali lagi ke redaktur, kemudian balik lagi ke Redpel, kemudian baru didesain lagi dan diulang. Nah, setelah draft tadi selesai, kemudian dirapatkan dan disepakati bahwa ini akan ditampilkan, maka proses selanjutnya barulah dia naik ke proses produksi. Nah, produksi dimulai dari pracetak, di mana pracetak bagian layout itu biasanya mencetak kalkir dengan kertas kalkir terlebih dahulu. Kertas kalkir ini adalah bahan mentah sebelum dicetak dengan mesin cetak, sehingga dia bisa ibaratnya plat gitu ya. Kalau orang kan kita kalau mau cetak itu kan pakai plat besi gitu. Nah, plat besi itu dicetak terlebih dahulu dibuat dengan mesin kalkir. Kalau dulu masih manual dengan istilahnya masuk ke proses mounting ya. Setelah kalkir dicetak, kemudian masuk ke proses mounting nanti baru dibuat plat gitu, ditempel dalam plat, dan plat itu nanti baru bisa dicetak produksinya. Nah, ini adalah proses produksi. Tapi bagi beberapa perusahaan yang mungkin punya alat kalkir sendiri, maka dia punya operator kalkir sendiri. Jadi layouter itu cukup outputnya jadi PDF ya, koran-koran itu dijadikan PDF semuanya, kemudian diserahkan ke bagian produksi langsung. Jadi dia yang akan cetak kalkirnya, kemudian dari proses kalkir ini langsung ke bagian produksi atau ke bagian produksi, dari situ baru nanti masuk ke mesin percetakan. Nah, dari sini maka setelah proses produksi selesai, dicetak korannya, kemudian maka dia dipublish dan distribusikan. Nah, kemudian yang terakhir rapat lagi ulang. Jadi ini adalah proses sirkuler di mana sebuah produk pers itu diproduksi. Nah, selanjutnya kita bicara proses liputan. Nah, kalau tadi kita bicara secara umum, tapi sekarang kita bicara lebih spesifik. Tapi mungkin tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, jadi kalau sebuah surat kabar itu mau melakukan liputan, tentu ada yang namanya proses rapat redaksi. Rapat redaksi ini menentukan proyeksi pemberitaan. Ya, jadi hari ini beritanya apa yang mau diangkat, rubrik ini isinya apa. Jadi setiap masing-masing penanggung jawab halaman atau rubrik-rubrik itu menyampaikan ide mereka. Hari ini dia mau mengangkat tentang apa? Contoh kolom kesehatan atau rubrik kesehatan. Kita mau mengangkat apa pada hari ini? Contoh kita mau mengangkat tentang virus corona, atau kita mau mengangkat tentang masalah vaksin contohnya. Nah, tentu itu dibicarakan di hari ini. Nah, kemudian setelah ditentukan proyeksi pemberitaannya seperti apa, baru nanti tugas korlip. Ya, korlip membagi tugas liputan. Tapi biasanya pembagian liputan ini sudah otomatis ya, karena bagian kesehatan sudah ada penanggung jawabnya, hukum sudah ada, politik sudah ada, olahraga sudah ada. Tinggal korlip hanya melakukan penekanan saja tentang hasil daripada rapat proyeksi yang akan dicari di lapangan. Nah, setelah korlip membagikan tugas liputan itu, ada berita-berita yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan, dokumen yang dibutuhkan, maka wartawan, atau biasanya wartawan sendiri atau fotografer, biasanya wartawan kalau media cetak tuh biasanya sudah langsung berfungsi juga sebagai fotografer, jadi dia tidak perlu pakai fotografer. Tapi kalau seandainya ada berita yang betul-betul besar, gitu, contoh kebakaran atau ada pelantikan anggota dewan, seremonial kenegaraan oleh pemerintah, itu biasanya wartawan harus bawa fotografer supaya bisa mendapatkan
foto yang bagus. Tapi untuk pemberitaan-pemberitaan biasa sepertinya fotografer itu jarang turun, kecuali memang ditugaskan gitu. Nah setelah itu setelah wartawan mengumpulkan data di lapangan, maka Korlip nanti kembalikan lagi ke Korlip, koordinator liputan, di mana Korlip akan menerima berita-berita yang sudah diliput oleh para wartawan, kemudian Korlip itu akan menyebarkan ataupun mendistribusikan berita-berita itu berdasarkan hasil rapat praproduksi. Jadi ini prosesnya ketika seorang wartawan melakukan liputan. Tapi apakah mesti harus seperti ini? Apakah harus pemberitaan itu sesuai dengan rapat proyeksi? Tentu tidak. Karena setelah wartawan turun ke lapangan dan balik lagi, itu kan ada namanya rapat desk. Nah, ketika rapat desk itu mungkin wartawan-wartawan itu menemukan berita-berita baru yang di luar daripada proses yang hasil liputan yang sudah diproyeksikan sebelumnya. Nah, ketika itu didapatkan, maka itu dibicarakan juga pada hari itu, sehingga pemberitaan yang baru atau berita yang baru yang didapatkan yang di luar dari hasil proyeksi tadi bisa diterbitkan juga, sehingga menambah informasi daripada sebuah pemberitaan. Nah itu berkaitan dengan proses liputan. Nah, bagaimana sih proses produksi? Kan dalam proses penerbitan pers tadi ada yang namanya proses produksi. Nah, produksi inilah proses pembuatan surat kabarnya gitu. Tentu setelah beritanya setelah didistribusikan oleh Korlip. Tentu ada yang namanya pertama adalah rapat praproduksi, seleksi berita. Halaman pertama atau rubrik kesehatan isinya berita ini. Halaman headline isinya berita yang ini. Ini semuanya dikumpulkan terlebih dahulu, dirapatkan, sehingga nanti baru para wartawan bisa menyiapkan draft. Para redaktur akan kemudian menyiapkan draft pemberitaan yang akan disampaikan. Nah, yaitu yang pertama rapat praproduksi, seleksi berita, mana berita yang mau dinaikkan, mana yang berita yang tidak harus dinaikkan, mana berita headline, mana berita second headline. Nah, itu yang pertama. Kemudian masuk ke redaktur. Redaktur di tahap yang kedua melakukan proses editing tiap-tiap rubrik. Masing-masing redaktur punya tanggung jawab atas rubrik-rubrik mereka masing-masing. Satu redaktur biasanya 2-3, tergantung besarnya surat kabar. Kalau surat kabarnya semakin kecil, maka satu redaktur bisa jadi 6. Tapi surat kabarnya besar, semakin bagus surat kabarnya, maka satu redaktur itu paling-paling 2 atau 3 halaman saja maksimal. Nah, kemudian setelah berita diedit, ditentukan headline-nya yang mana, kemudian di fotonya yang mana, kemudian foto itu diserahkan ke layouter. Nah, tapi jangan nggak pikir redaktur datang ke meja layouter, enggak ya, mereka pakai sistem server. Jadi nanti redaktur sudah siap, dia akan kasih tahu layouter tinggal ambil database di database saja. Nah, setelah layouter siap, maka layouter menyerahkan. Nah, layouter sudah mengedit, mendesain sedemikian rupa sesuai dengan keinginan daripada editor. Selanjutnya layouter mengembalikan lagi tuh kepada redaktur, bukan editor ya, redaktur dikembalikan kepada redaktur. Jadi berita tadi yang sudah diedit desain dibalikan kepada redaktur, dan biasanya redaktur akan mengkoreksi beritanya. Ya, cuman dalam prakteknya kadang-kadang setelah redaktur menyerahkan untuk edit, dan kemudian layouter biasanya ada sih, kalau redakturnya yang rajin dia akan koreksi, kemudian dibalikin, diberubah lagi, habis itu diprint lagi, baru nanti editor selanjutnya menyerahkan kepada memeriksa ulang gitu. Ada yang memeriksa ulang, tapi tidak semuanya yang memeriksa ulang. Ini tahapannya agak-agak rancu lagi ya kayak tadi, jadi agak sedikit bingung. Nah, redaktur memeriksa ulang, tapi kadang-kadang ada juga yang layouter itu langsung ke redaktur pelaksana gitu. Nah, ini tahapannya ya. Ini tahapannya agak sedikit membingungkan ya. Jadi yang pertama itu rapat praproduksi, editing berita, layouter, kemudian masuk ke redaktur memeriksa ulang, baru dikirimkan ke redaktur pelaksana. Jadi kalau setelah redaktur periksa, kemudian pemeriksaan itu kemudian hasilnya dilanjutkan kepada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana juga akan melakukan koreksi, editing, kalau ada kesalahan pengetikan atau mungkin ada kalimat-kalimat yang rancu,
Nah, kemudian baru diserahkan kepada Pemret jika dibutuhkan, atau yang mewakili biasanya ya, redaktur pelaksana. Atau mungkin bisa saja dalam kebijakan media-media tertentu dari redaktur pelaksana, biasanya kalau dia sudah ACC kemudian langsung dikembalikan lagi ke redaktur ke layout dan langsung diproses kalkir. Nah, jika diperlukan untuk pemberitaan-pemberitaan tertentu yang besar, punya skop yang besar, maka pemberitaan itu diserahkan dulu ke Pemret, pemimpin redaksi, atau wakil Wapemret, wakil pemimpin redaksi. Ini bisa saja jika dibutuhkan, tapi kalau tidak ya biasanya dari Redpel langsung dilompati langsung ke proses layout. Ya, proses layout atau print kalkir. Nah, layout kemudian tapi jika ada perubahan, redaktur pelaksana akan memberitahukan kepada redaktur bahwa ini harus diperbaiki, dan layouter sebelum melakukan print kalkir tentu memperbaiki ataupun mengkoreksi typo-typo atau koreksi-koreksi yang sudah diberikan. Nah, kemudian baru proses mounting, dan pada akhirnya mounting itu tadi mounting ini proses pracetak, bagian daripada proses pracetak itu print kalkir untuk menyiapkan plat untuk dicetak, dan baru pada akhirnya dicetak. Nah, jadi begitu dia kira-kira bagaimana proses penerbitan suatu surat kabar ya. Tapi ini tadi ada kesalahan ya, beberapa kesalahan tahapannya ya. Jadi tahapan yang benar itu satu, dari layouter kemudian ke atas dulu, redaktur, habis Pemret baru ke atas. Jadi prosesnya dari rapat produksi ke bawah, kemudian redaktur ke bawah, layouter ke bawah. Ini ada kesalahan dalam PowerPoint-nya. Nah, kemudian konsepnya dalam proses produksi media cetak itu, proses pracetak itu melibatkan saringan oleh banyak pihak, dan gatekeeper terakhir ada pada di Pemret, pemimpin redaksi. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan bahwa sebuah media itu tiba-tiba menerbitkan koran begitu saja, tapi ada proses yang cukup panjang di mana kesalahan itu akan sangat kecil terjadi ketika sebuah media melakukan pemberitaan. Jadi media sebenarnya punya filter yang sangat hati-hati sebelum menampilkan sebuah pemberitaan. Jadi kemungkinan kesalahan itu sangat kecil apabila SDM-nya bersikap ataupun bertindak sebagai profesional di dalam bidang dunia jurnalistik. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, proses kerja redaksi melibatkan kerja wartawan mulai dari level bawah. Ya, jadi semuanya itu wartawan, yang namanya redaksi itu wartawan. Level yang paling bawahnya adalah reporter, mereka yang mengumpulkan mencari berita, dan level paling tinggi adalah level pemimpin redaksi. Jadi kita kalau jadi wartawan itu ternyata ada jenjangnya juga ya, dari wartawan, korlip, wartawan, redaktur, korlip, kemudian masuk ke Redpel, Pemret, baru jadi Pemret. Praktik produksi media harus dikawal dengan baik. Nasib sebuah berita ditentukan oleh ketajaman reporter dan kebijaksanaan oleh Pemret. Jadi dalam hal ini ujung tanduk daripada surat kabar menurut saya adalah wartawan di lapangan. Bagaimana wartawan bisa jeli dan tajam melihat dan merasakan realitas yang sesungguhnya. Nah, ketika wartawan itu tidak sadar bahwa ada realitas yang kemudian dikonstruksi atau direkayasa di lapangan, maka sebuah pemberitaan akan menjadi tidak kredibel atau tidak bisa dipercaya. Sehingga nanti dalam hal ini berita tersebut bisa menjadi berita yang salah. Nah, kemudian juga selain dituntut wartawan yang level paling bawah atau reporter menemukan berita, tentu Pemret juga diperlukan kebijaksanaannya. Tentu Pemret harus punya jaringan yang kuat, ya, tidak hanya percaya atau tidak hanya menunggu informasi yang disampaikan oleh reporter saja, tapi tentu atau mungkin di level korlip juga harus tahu bisa bersentuhan dengan level-level dengan bisa bersentuhan dengan realitas sosial atau kondisi terkini yang terjadi di area liputan mereka gitu. Artinya kalau kita lihat di dalam sebuah pemberitaan itu kan biasanya ada diskusi-diskusinya ya, ada jaringan di mana wartawan junior, wartawan senior, di mana tentu ada informasi yang beredar, dan di situ
Pemret ataupun minimal korlip juga harus punya kepekaan dalam mencari informasi. Dan yang terakhir, dengan demikian produk media massa bukan produk individu ya, melainkan produk sebuah lembaga pers yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu, lembaga pers tentu harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik sehingga menjadi tayangan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Sehingga pers bisa menjadi memang betul-betul sebagai pilar keempat daripada kekuatan demokrasi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Apabila ada pertanyaan, silakan saja komen di kolom komentar di bawah. Kemudian Anda bisa juga hubungi saya di @imamriawan atau di imamriawan.com. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe tentunya channel Imam Riawan. Kita jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa tugas UTS. Jangan lupa tugas-tugas yang lainnya. Dan kita akan segera menghadapi UTS dalam waktu dekat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.